Berjua-jua. Ini ketiga kali saya ada di Kampung Jaya. Yang pertama kali tahun 91. Waktu itu ada seminar hamba-hamba Tuhan untuk pelayanan pedesaan. Kami nginap di pastorinya Bapak Pendeta Marum Sumbang. Lalu tahun 95 balik ke sini lagi. Ada kakak saya lupa di gedung mana. Lalu kami satu tim dengan istri. Waktu tahun 95 itu masuk ke Kota Jambi sangat sulit. 3 kali kami diperiksa, mobil diperiksa. Kami tanya yang dicari apa? Bahwa Alkitab tidak. Baru sekali tahun itu. Nah, bagi yang belum tahu, tadi dia tanya, Kampung Jaya itu di mana? Padahal orang Indonesia kan. Kampung Jaya itu Sumatera Utara, daerah Gunung Sinabung, ya, yang keren betul gunungnya. Ya. Nah, lalu Kota Jambi itu masuk wilayah Aceh, Provinsi Aceh, masih Aceh Tenggara sebenarnya, perbatasan. Nah, terus pelayanan kami untuk nginap di Martilu ya, nama kampung itu. Baik. Tolong dicek yang di Zoom, Instagram, Facebook, bagaimana suara saya, jelas atau tidak. Ada yang kirim salam, Pak Pendeta sungguh kabar. Saya belum tanya dari mana. Salam buat Pak Pendeta sungguh kabar. Teman, angkatan semua kita. Ya. Baik. Bersyukur kepada Tuhan. Lepas dari daerah mana kamu? Itu Sinaga. Pematang Siantar. Jauh nggak berapa jam itu dari perjalanan? Setengah. Ya, terima kasih untuk Pak Pendeta Petrus Purba dan Armando Tarigan dan mengkoordinir untuk pelayanan ini. Kami datang berempat, anak saya suami istri dari Makassar. Berdiri dong, saya tahu. Ya. Tapi keluarga David untuk Jeremy yang bagian operator ini. Baik, kita siap untuk belajar firman Tuhan. Jadi suara sudah jelas? Tolong ditulis yang di rumah ya. Nah, saya paling ajar pasti berapa orang ikut untuk belajar bersama via online. Ada satu hal yang kita mau pelajari saat ini untuk mengenal kehendak Tuhan yang sangat Tuhan rindukan. Nah, saya mulai mengajak ibu bapak saudara hamba Tuhan berpikir begini. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki, ya tolong diperhatikan. Segala sesuatu yang Tuhan kehendaki itu pasti. Yakinkan diri kita, pasti nggak disukai saya. Betul atau salah? Ayo jawab, ini serius. Apa saja yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki untuk kita, anak-anaknya, calon mempelai perempuannya, gerejanya, murid-muridnya, apa saja yang Dia kehendaki itu pasti setan gak suka. Saya tanya lagi, betul atau salah? Nah, karena yang Tuhan kehendaki pasti itu setan gak suka. Ternyata yang kita sukai, baik sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai gereja, anak Bapa di surga. Nah, ini perlu dijawab, tapi sebelum jawab mikir betul. Ternyata sebagian besar kita itu justru tidak menyukai apa yang Dia kehendaki. Betul atau salah? Jawab betul atau salah? Sadarkah kita bahwa kalau kita tidak menyukai apa yang Tuhan kehendaki, berarti kita sedang menyukai apa yang kehendak setan. Loh, betul atau tidak? Dan yang menyedihkan,
Yang menyedihkan, setan berhasil atau gagal membuat kita nggak suka kehendak Tuhan. Tolong jawab. Setan berhasil atau gagal? Berhasil. Ini yang menyedihkan. Dalam 2 sesi ini, ya, kita mulai sekarang, istirahat sebentar, lalu lanjut lagi. Oh ya, saya ingin tanya, ini panitia siapa yang ada makan siang kan? Wah, hebat sekali. Donaturnya Tuhan berkati kita menyediakan ini. Nah, dalam 2 sesi ini kita akan belajar bagaimana caranya supaya kita melakukan yang Tuhan ingin dan menolak yang setan inginkan. Beberapa saudara pasti terkejut mendengar pernyataan ini. Memang aneh sekali. Masa baik kita para pelayan Tuhan, rekan sekerja Kristus, baik kita murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, calon mempelai Kristus, kok bisa kita membuat setan berhasil dengan cara kita tidak mau melakukan kehendak Tuhan, tapi kita melakukan kehendak setan? Ada 3 area, ada 3 hal, ada 3 bagian dalam hidup gereja yang tanpa sadar, walaupun kita masih aktif pelayanan, aktif ibadah, tapi kita melakukan kehendak setan, bukan kehendak Tuhan. Ada 3 area. Kita akan bahas. Area pertama adalah keluarga. Tolong ibu bapak, saudara-saudara catat yang di rumah juga. Setan tidak benci kita beribadah hari Minggu. Setan tidak marah waktu mereka tahu kita aktif sibuk doa pagi, doa puasa. Setan tidak marah, tidak akan tersinggung dan tidak akan ganggu kita kalau mereka tahu kita rajin baca Alkitab, rajin melayani. Setan tidak pusing. Tapi setan akan marah dan berusaha sekuat tenaga kalau melihat keluarga Kristen itu harmonis. Itu yang mereka tidak suka. Ini area pertama yang setan paling benci. Setan ya, untuk membuat keluarga Kristen tidak harmonis, keluarga hamba Tuhan, orang-orang, setan berhasil atau tidak? Maaf setan. Jawab, setan berhasil atau tidak? Berhasil. Kalau saya katakan kalimat yang berikut, saya harap tidak ada yang tersinggung atau marah. Salah satu keberhasilan setan merusak area pertama yang Tuhan paling sedih. Begitu keluarga rusak, kita persempit keluarga kita saja, keluarga pendeta, keluarga pelayan Tuhan, keluarga Kristen rusak. Setan ada atau tidak anak-anak hamba Tuhan hidupnya kacau. Saudara, ini yang paling menyedihkan hati Tuhan. Kalau sampai tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan hidupnya kacau, tolong perhatikan, itu keberhasilan setan yang utama. Nanti kita akan bahas satu-satunya penyebab. Tolong ya jangan dicatat. Saya senang kalau melihat saudara sebagian besar bahwa alat tulis itu bagus. Tapi saya minta jangan ditulis hanya ayat-ayatnya saja, tapi
tapi tulis pernyataan-pernyataan. Ya, contohnya hanya ada satu penyebab mengapa anak hamba Tuhan hidupnya kacau. Bukan dua, bukan tiga, cuma satu penyebab. Nah, kalau cuma satu penyebabnya, sebetulnya mudah diatasi atau tidak? Mudah, cuma satu. Tapi kita lihat apa itu penyebab? Satu-satunya penyebab anak hamba Tuhan hidupnya tidak sesuai dengan Tuhan. Ketika si hamba Tuhan itu munafik. Semua khotbah dan nasihat untuk jemaat tidak dilakukan di rumah. Kalau ada hamba Tuhan hanya pandai khotbah, pandai nasihati orang lain, tapi di rumah suami istri hamba ini berantem terus. Yakinkan 100% anak-anak hamba Tuhan tidak akan mau dengar bapaknya khotbah, karena mereka berontak. Kamu cuma pandai bicara, tapi di rumah tidak dilakukan. Ini tidak sedikit anak-anak hamba Tuhan. Saya menemukan sampai bisa berkata satu-satunya penyebab anak hamba Tuhan hidupnya kacau, karena ini bukan teori, bukan saya baca buku, tapi saya temui sendiri. Bahkan hamba Tuhan yang hebat, saudara, ayo kita jaga hidup kita betul-betul. Hukum keluarga jelas sekali dalam Alkitab. Hai suami, kasihlah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Hai bapak-bapak, jangan sakiti hati Anda. Ketika ada hamba Tuhan kelihatannya sibuk pelayanan, hamba Tuhan seperti ini yakin pasti dihormati banyak orang karena hebat pelayanan. Tapi di rumah anak-anak gak melihat kebaikan orang tuanya yang dilihat oleh banyak orang di luar. Maka anak-anak pasti kecewa. Kok begitu, Pak? Tidak jadi suami dan kepala keluarga yang benar. Nanti kita akan bahas ini penyebabnya. Hukum Kristus tentang keluarga. Hai istri, tunduklah pada suami. Hai istri, tunduklah pada suamimu. Saudara, hukum itu yang setan pakai untuk menghancurkan keluarga. Ketika Tuhan minta, hai suami, kasihlah istrimu seperti kau mengasihi dirimu sendiri, itu pun dirusak oleh setan. Sehingga tidak sedikit hamba Tuhan yang adalah seorang suami dan seorang ayah sangat dihormati di luar rumah tangga. Saudara, izinkan saya ngomong kalimat buat anak-anak yang tahu bapaknya itu dipuji-puji oleh orang, tapi bapak seperti ini walaupun hamba Tuhan di rumah tidak melakukan seperti yang orang puji dia,
Saya tanya, sikap ini membuat anak-anak makan sakit hati atau tidak? Jawab teman. Membuat anak-anak makan sakit hati. Kenapa? Pasti anak-anak berkata, hah? Jadi papa kami itu hebat seperti itu, kata orang. Tapi kenapa kami tidak melihat itu di rumah? Ini membuat anak-anak kecewa. Betul. Hai istri, tunduklah pada suami. Hal yang sama terjadi ketika ibu gembala, istri hamba Tuhan, dapat pujian di luar rumah. Tapi di rumah anak-anak melihat mama anak-anak ini menguasai bapaknya, sehingga anak-anak tidak melihat di bawah bapaknya di rumah karena diinjak-injak oleh mama. Maaf saya pakai kalimat. Anak-anak jadi bingung. Kenapa di Alkitab ditulis begini? Tapi kenapa papa mama kami di rumah melakukan yang begitu? Lagi sekali saya tanya, setan berhasil nggak merusak keharmonisan kamu? Saudara, begitu kita sebagai hamba Tuhan, sebagai gereja, melanggar hukum Kristus tentang suami istri, tolong dicatat. Sejak saat itu, siapapun orang yang tahu tentang rumah tangga kita, jangan harap mereka mau dengar apa yang kita ngomong, walaupun kita khotbah pakai Alkitab. Betul atau salah? Saya titip ini kepada rekan-rekan gembala, hamba-hamba Tuhan, majelis pelayan. Rumah tangga kita, keluarga kita, ini area pertama dari 3 area yang setan ingin hancur. Saya ulangi lagi, keluarga kita, keharmonisan keluarga kita, hubungan suami istri sebagai hamba Tuhan. Istri tunduk pada suami, suami menjaga keluarganya. Pokoknya bentuk keharmonisan keluarga kita yang dilihat oleh orang. Nah, kalimat ini perlu dicatat. Keharmonisan keluarga kita, kebahagiaan keluarga kita itu jauh lebih hebat dari khotbah kita. Tolong catat. Jadi kita nggak perlu khotbah panjang-panjang yang hebat-hebat sampai punya gelar doktor teologi, nggak usah. Izinkan semua orang, baik tetangga-tetangga kita, jemaat, teman-teman kita, itu memberi penilaian bagaimana kita suami istri di rumah dan dalam hidup sehari-hari. Kalau mereka orang-orang luar melihat betapa bahagianya kita, betapa harmonisnya kita, pokoknya seperti yang tertulis di Efesus 5, kok saya main-main. Suami mengasihi istri, bapak-bapak sayang anak, istri tunduk pada suami, sebagai mama, para istri memperhatikan hidup anak-anak. Udahlah, percaya. Kita nggak perlu khotbah panjang-panjang, mereka bisa melihat. Setuju sama ngomong? Maka itu bagian ini yang setan paling benci,
yaitu keharmonisan keluarga kita. Tolong dicatat bahwa keharmonisan keluarga kita, kebahagiaan keluarga kita jauh lebih hebat daripada khotbah kita. Ini akan dilihat oleh orang. Bapak Ibu coba di tengah itu bawa Alkitab apa kecil sekali. Iya. Apa itu Pak? Bahasa apa? Indonesia kok kecil sekali. Saya pernah lihat ada Alkitab sekecil itu. Bisa kebaca nggak tulisannya Pak? Kok kecil bener? Ya, oke, nanti saya lihat itu Alkitab itu. Ya. Area kedua, ya, yang kita harus perhatikan yang setan itu, pengelolaan keuangan. Ini area kedua yang setan paling benci. Artinya begini, setan itu paling gak suka kalau melihat kita ini jujur soal keuangan. Itu setan gak suka. Mungkin sudah bertanya, masa sih? Oh, betul sekali. Nah, kita lihat ayatnya. Lukas 16. Lukas 16. Ayat yang ke-11. Lukas 16 ayat 11. Di layar ada operator. Ada kita? Ini kata Tuhan Yesus. Lukas 16 ayat 11. Jadi jikalau siapa? Nah, itu yang salah. Karena kalau kita baca kitab orang lain, ayat itu nggak pernah kena ke kita. Selalu kamu, aku enggak. Nah, itu cara. Tolong ya rekan-rekan betul, saya kalau mengajar kata ganti orang kedua, ganti saya supaya enak. Oke? 1, 2, 3. Jadi jika saya tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, stop. Mamon yang tidak jujur itu uang. Ya, Tuhan Yesus berkata, uang itu setan. Mamon itu zaman itu dewa yang jahat sekali. Mamon ini kalau terima persembahan harus darah manusia. Saya cari di Google, di internet, tulis kata mamon, maka akan keluar gambar patung yang menakutkan dari iblis, menginjak orang di kakinya, si iblis duduk di tahta. Kalau saya nggak salah dia pegang kepala orang jadi penggal juga. Pokoknya si kata itu dilukiskan pada abad keberapa. Mamon itu memang dewa yang jahat, setan yang jahat. Nah, hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang berkata bahwa uang itu setan. Saya bersyukur sudah berhasil memasyarakatkan kata setan ini untuk mengganti uang. Ya, di banyak komunitas saya sudah berkata, coba bayar. Di dompet saya ada setan berapa juta? Mungkin ya orang biasa. Terus di saldomu ada setan berapa banyak? Terus anak-anak kalau bilang, "Ma, minta setan 20.000." Itu bagus sekali loh. Kita mulai hari ini mengatakan waktu setan. Tolong dong pinjam setan 4 juta. Serius. Nah, ini berarti saudara belum tahu. Jadi kalau Tuhan Yesus berkata uang itu setan, tapi kita dibohongin uang itu berkat. Salah. Saya menentang keras pendeta-pendeta yang khotbah. Saudara, terima berkat dari Tuhan, terus langsung bayar yang kaya-kaya. Tidak. Saya meyakinkan semua orang yang disebut berkat Tuhan, tolong dicatat. Yang disebut berkat Tuhan itu segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan uang. Ya, betul.
Jadi kalau seorang melihat ada orang, wih rumahnya mewah, mobilnya bagus, itu bukan berkat Tuhan. Itu hukum alam. Siapa rajin, dia pasti kaya. Pemalas, tidak ada. Nanti ya. Lalu apa itu berkat Tuhan? Justru berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang gak bisa didapat dengan uang. Kesehatan. Orang bisa beli vitamin-vitamin, obat-obat yang mahal-mahal. Bisa tidak? Tidak bisa kalau dia punya uang banyak. Tapi uang gak bisa beli kesehatan. Uang bisa beli buku-buku yang mahal. Tapi uang gak bisa beli intelektual yang kepandaian. Betul? Uang bisa beli alat-alat hiburan yang ratusan juta. Tapi uang gak bisa membeli kebahagiaan dan sukacita. Betul? Uang bisa beli tempat tidur yang mahal. Saya nggak tahu di Kabanjaya ini kalau ada toko yang jual tempat tidur paling mahal berapa juta. Tapi uang nggak bisa beli tidur yang nyenyak. Jadi mulai hari ini jangan pernah kalau melihat orang sukses kaya, oh diberkati Tuhan, tidak. Itu hukum alam. Saya menemukan resep jadi kaya tanpa Tuhan. Mau? Saya kasih tahu terus. Ya. Saya ulangi, saya beri bonus. Saya menemukan resep tanpa Tuhan bisa kaya. Berdosalah, berzinalah, lakukan apa saja pasti kaya kalau saudara melakukan 3. Bapak mau kemana Pak? Mau kemana? Oh berjaket. Kalau saya kira ke toilet yang sudah turun jauh-jauh. Ya, kata bagikan ke semua orang pasti kaya kalau melakukan 3 resep ini tanpa Tuhan. Gak usah doa puasa, gak usah menunggu per bulan, pasti kaya. Saya jengkel betul kalau sampai ada rekan-rekan saya pendeta khotbahnya pasti kaya. Oh kamu pakai dengan uang, setiap 6 bulan sudah ganti mobil. Satu, catat aja nggak mau. Resep menjadi kaya tanpa Tuhan. 1, dapat warisan tiba-tiba. Loh, kok nggak percaya? Ya. Ya, cari mertua kaya saya. Maaf. Pasti kaya enggak dapat warisan tiba-tiba. Nomor 2, hiduplah yang rajin. Misalnya di Kabanjaya, pasar umum itu rata-rata buka jam 6 pagi. Nah orang yang ingin cepat kaya tanpa Tuhan bukalah jam 4 pagi. Betul? Yang lain tutup jam 6 sore, orang ini tutup jam 10. Pasti kali. Nomor 3, pelit. Pelit, nomor 3. Nomor 1 apa tadi? Nomor 2 apa tadi? Rajin, kerja keras. Nomor 3 apa? Pelit. Luar biasa. Saya selalu ngajar gini. Orang pelit jangan pelihara kucing, nanti kucingnya mati. Kenapa? Karena orang pelit kalau belanja ikan itu direbus 4 hari dimakan kuahnya. Setelah hancur, baru hari kelima dimakan ikan juga. Maka itu kucingnya tidak kebagian. Istilah saya. Betul nggak? Dengan 3 resep ini orang itu kaya tanpa Tuhan. Betul ya? Maka itu kalau bicara uang jangan dengan Tuhan. Tuhan nggak mau. Tuhan nggak perlu uang. Nah, kembali ke ayat Lukas 16 ayat 11. Jadi area kedua, setan hancurkan kita dengan uang. Saya ulangi lagi. Jadi jikalau saya 1, 2, 3, jikalau saya tidak setia dalam hal uang atau setan yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepada saya harta yang sesungguhnya?
bicara Tuhan Yesus, bukan Lukas. Dia mendengar gurunya berkata. Coba perhatikan baik-baik. Berarti dunia berkata harta itu adalah uang. Betul tidak? Tapi Tuhan Yesus tidak. Dia bicara uang di kalimat pertama. Lalu di kalimat yang terakhir ada kata harta yang sesungguhnya. Berarti menurut Tuhan Yesus uang itu adalah sesungguhnya atau tidak? Tidak. Tapi untuk saudara dan saya bisa mendapat harta yang sesungguhnya, tesnya, ujiannya itu dengan uang. Saya beri contoh kecil. Ya, nggak usah Tuhan kita. Suatu hari saudara lagi sibuk betul. Nah, dalam kesibukan itu saudara memerlukan sesuatu yang di rumah tidak ada. Lalu di rumah itu waktu saudara sibuk ada teman. Nah, saudara kasih uang sekian, tolong belikan barang ini di kios sebelah. Nah, saudara tahu harga. Baliklah dia dan dapat dapat barang itu yang seharusnya ada kembaliannya. Kembaliannya 10.000. Nah, ini teman baik. Biasanya kita urus 10.000 dengan teman baik saja. Enggak, betul enggak? Maaf. Tapi dia jujur enggak? Dia jujur enggak? Dia setia enggak? Tidak. Ya sudah, diam saja, enggak maju, enggak apa, karena teman baik. Nah, saya tanya, suatu kali saudara dibutuh perlu sesuatu juga, dan ada orang yang sama di rumah itu. Mau nyuruh lagi? Mau nyuruh lagi? Tidak. Nah, ini ujian. Dalam pengalaman saya ke banyak tempat. Maaf, mudah-mudahan di sini tidak ada. Contoh, saya punya teman pengusaha. Nah, hari itu usahanya sukses. Lalu dia ingin memberi motor untuk hamba-hamba di desa-desa. Ya, biasanya cari siapa lah usahanya. Nah, ada loh saudara hamba Tuhan yang jalan. Masukkan nama keponakannya, sepupunya. Betul? Belum pernah. Oh, berarti di sini ada juga kalau begitu. Yang saya dapat. Oh, banyak. Nah, saya punya kalimat untuk menjelaskan Lukas 16 ayat 11. Siapapun orangnya, kalau enggak jujur dalam hal setan, uang itu saja, maka orang itu calon miskin sampai mati. Catat itu. Betul enggak? Karena orang itu tidak akan punya harta yang sesungguhnya. Kalau dengan uang saja enggak jujur, enggak setia. Saudara, ini penting. Jadi Tuhan itu menguji kita untuk mendapatkan harta yang sesungguhnya. Itu lewat kesetiaan kita, kejujuran kita dalam hal keuangan atau tidak. Sederhana sekali. Ayat 12. Tuhan kita luar biasa. Ayat 12. Baca 1, 2, 3. Dan jikalau saya tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan harta saya sendiri kepada saya? Nah, ini ngetesnya harta orang lain bisa termasuk uang, bukan? Oke. Saya beri contoh-contoh kecil. Siapa yang sering kehilangan pulpen karena dipinjam? Betul-betul pernah ya? Nah, biasanya barang yang satu ini paling lucu kalau saya baca Lukas 16:12 cerita soal pulpen. Biasanya yang minjamkan
itu lupa minjamin siapa tadi. Betul betul. Karena barang kecil. Nah, calon miskin sampai mati yang pinjam itu. Nggak dipulangkan. Bukan nggak dipulangkan, bu, lupa. Terus pinjam siapa? Lupa atau tidak? Sering tuh. Nah, jadi ujian masalah harta. Ujian kedua dari Tuhan Yesus. Kalau kita dapat pinjaman, wah ini luar biasa. Oke, saya beri contoh lainnya. Pulpen. Jadi seharusnya dari yang minjamkan dan yang pinjam, yang harusnya bertanggung jawab yang mana? Yang minjam. Harusnya dia tahu itu pinjam siapa. Nah, karena mental kita ada kalimat ini. Contoh, saya punya pengalaman. Ada orang senang main gitar. Nah, terus dia pinjam, kamu pinjam gitar, mau pinjam temannya. Nah, terus ada orang yang di situ. Ternyata dia nggak hati-hati bawa gitar itu. Sambil dia main, kena nyenggol sampai keras sampai bunyi. Ini calon miskin sampai mati. Hati-hati loh kamu. Biasanya jawabnya, nggak ikut punya saja. Nggak dengar kalimat itu? Artinya nggak bertanggung jawab dengan harta orang lain. Contoh lain, maaf ini, kalau ada yang bertobat. Hampir semua orang kalau kontrak rumah, tahu kata kontraknya? Jadi mau rumah sendiri. Sewa. Begitu mau habis waktunya, saya itu sedih loh melihat orang-orang itu cenderung rusak. Pernah punya rumah di kota orang? Saya pikir kenapa ya orang-orang ini? Itu jauh nggak ikut punya rumah juga. Sampai lampu apa yang nggak ikut punya dia milik. Pernah kemarin saya ngeluh seperti itu. Nah sekarang dan ada juga orang-orang Kristen model seperti ini. Harusnya peraturannya masuk rumah itu baik, keluar juga harus. Nah, tolong ya mental-mental ini mental miskin sampai mati, jangan. Karena orang seperti itu tidak akan Tuhan serai harta yang sesungguhnya. Maaf, kebenaran ini harus disampaikan pada semua hamba Tuhan. Dalam tanda kutip, hidupnya kok berat terus. Maaf. Nah, area kedua ini yang akan membuat pekerjaan Tuhan terhambat, ya atau tidak? Memang uang bukan segala-galanya, tapi dalam pelayanan pekerjaan Tuhan kita perlu barang ini. Tapi awas, jangan sampai ada yang punya konsep tahun 82 Roh Kudus memberi saya 2 kalimat, dan itu saya pegang sampai hari. Yang benar kan? Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Hidup untuk melayani. Hidup untuk melayani atau melayani untuk hidup? Hidup untuk melayani. Wih, semua. Jadi kalau melayani untuk hidup itu artinya apa? Ayo jawab. Kalau melayani untuk hidup itu artinya pelayanan ini bisnis. Ya kan? Melayani untuk hidup. Nah sehingga kalau orang seperti itu selalu mikir dapat berapa nanti. Dan ini yang merusak pekerjaan Tuhan. Saya selalu berkata kepada rekan-rekan saya bahwa Tuhan yang masih punya konsep yang ngaco tentang keperluan keuangan itu. Saya beri contoh. Ya, saya nggak tahu istilah dari Dikaro. Itu loh, sales istilahnya, kanvas. Orang-orang yang dari kota besar, ya, dari diutus dari sebuah perusahaan. Nanti nggak? Itu apa orang sini bilang? Sama, orang sini bilang
Sales juga ya. Mereka kalau diutus oleh bos, diutus kosong-kosong, pergi mesin, tolong mesin, atau diberi sesuatu keperluannya. Lo jawab coba. Disiapkan semuanya enggak? Iya dong. Ongkosnya, transportnya, makannya, tidurnya. Lo betul atau tidak? Nah, itu siapa? Manusia saja nyuruh bawahnya, nyuruh karyawannya, salesnya diperhatikan. Masa Bapak di surga membiarkan kita? Enggak mungkin. Nah, kalau sampai terjadi seperti itu, mari kita periksa sejujur apa kita dalam area keuangan, setulus apa. Ini penting sekali. Matius 6:24. Matius 6:24. Jelas sekali apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jelas sekali. Tak seorang pun, berarti ada yang boleh atau tidak? Berarti ada yang boleh tidak? Tak seorang pun, baca, dapat mengabdi, menghamba kepada dua Tuhan. Langsung ganti Tuhan saja. Kata Tuhan itu adalah siapa dua Tuhan itu? Langsung kalimat terakhir, saya tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada uang. Jadi Tuhan Yesus yang memberitahu kita ada dua Tuhan di dunia ini, Yesus dan setan dan uang. Saudara harus perhatikan firman. Berarti menurut Tuhan Yesus posisi uang itu lebih rendah atau setara dengan Tuhan Yesus? Ini yang baik. Jadi kalau Tuhan Yesus sendiri ngomong, uang itu kekuatannya sama dengan aku. Harus hati. Oke, Jack. Tolong bacakan TSI. Ada pakai mikrofon? Belum. Ini bos Pak. Ada terjemahan sederhana Indonesia jelas sekali. Udah, ini bos? Belum? Ya. Nah, sekarang perhatikan kalimat berikut sambil nunggu. Oke, sudah. Pakai mikrofon yang kuat. Ibaratnya begini, kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Betul tidak? Kalau ada hamba melayani dua majikan, nggak mungkin akan mengabdi melayani sama baik daripada dua hamba. Bos ini terus. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Ya. Demikian juga, kamu tidak bisa menjadi hamba Tuhan sekaligus hamba uang. Selesai terjemahan, nggak bisa. Jadi kita harus milih di antara dua Tuhan ini siapa Tuhan kita sesungguhnya. Maka itu saya tanya, berarti ada nggak hamba Tuhan tapi juga hamba uang? Jawab dong, ada tidak? Hamba Tuhan dan juga hamba uang. Nah itu yang merusak pekerjaan Tuhan. Saya tanya lagi dengan berapa kali yang sama. Setan berhasil nggak membuat beberapa hamba Tuhan jadi hamba uang? Dia jawab berhasil tidak? Berhasil. Area pertama adalah keharmonisan keluarga. Area kedua adalah kejujuran dan baik. Saya mau bukti
buktikan kepada saudara hebatnya uang. Saya mengakui uang itu hebat karena dia punya kuasa. Kita buka Matius 28 mulai ayat 11. Matius 28 mulai ayat 11. Lihat judulnya. Apa judulnya di Alkitab saudara? Di layar tidak ada. Baca judulnya ayat 11 Matius 28 yang keras. 1, 2, 3. Dusta Mahkamah Agung. Kalau saya pakai, ternyata kalimat ini ada di semua agama. Mau Kristen, Katolik, Protestan, Baptis, Pentakosta, apa saja, dan masuk yang Hindu, Islam, Buddha. Ternyata di dalam keagamaan apa saja, setan itu berhasil merusak dengan uang. Nah memang betul, bisnis yang paling aman itu bisnis agama. Betul atau salah kalian? Bisnis agama atas nama Tuhan cari uang, mengerikan sekali. Ketika mereka, siapa mereka? Para serdadu yang diberi tugas menjaga kubur Yesus supaya nggak ada yang curi mayatnya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Maka kalau untuk kita gereja, saya mau ganti kata ini, dusta di kantor sinode. Betul? Di kantor sinode. Oke? Dan kepala kepada imam-imam kepala, itulah ketua-ketua sinode. Kalau yang tersinggung, yaitu orang ini. Saya nggak ngomongin mereka, saya cuma ngomong umum saja. Terus tersinggung lagi, yaitu dia. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka para imam-imam kepala tadi ngapain? Baca. Ayo baca. Imam kepala mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Inilah politik uang di dalam kantor sinode. Catat. Politik itu sudah ada sejak zaman dulu. Terus mereka pesan apa dengan uang itu? Money politiknya sudah ada. Ayat 13. Dan berkata, stop dulu. Siapa yang berkata ini? Bukan imam-imam kepala, tokoh-tokoh agama yang punya posisi tinggi itu. Hei, kamu harus mengatakan ya, bahwa murid-murid Yesus datang malam-malam dan mencuri mayatnya ketika kamu sedang tidur. Jawabnya, izinkan saya menyatakan, hampir tidak ada sinode gereja apa saja di Indonesia. Setiap sidang 5 tahunan untuk memilih ketua sinode baru, amplop sudah keliaran kiri kanan. Betul. Itu sudah bukan rahasia lagi, semua orang tahu. Dan itu menyedihkan sekali. Apa sih yang dicari oleh para ketua sinode ini? Dan itu terjadi. Ayat 14. Dan apabila ini kedengaran oleh wali negeri, oleh siapa? Herodes, kami akan berbicara dengan dia. Siapa kami tadi? Imam-imam kepala, ketua-ketua sinode, hamba Tuhan besar. Kami akan bicara dengan dia, sehingga kamu para prajurit tidak beroleh kesulitan apa-apa. Dan ini hukum militer. Jadi siapa yang pasang badan untuk kebohongan setan ini? Ketua-ketua sinode pasang badan, ngeri sekali. Ayat 15. Ini saya akan membuktikan bahwa kekuatan uang sama dengan kekuatan Tuhan. Mereka, siapa mereka di sini? Serdadu-serdadu itu menerima uang itu
dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Cerita apa itu? Cerita tentang, ya bohong memang, Yesus tidak bangkit, mayatnya dijual. Maaf, saya cuma cerita. Saya sudah sekian banyak kali ke Israel dan saya buktikan sendiri ayat ini. Orang Yahudi cukup hanya yang tak percaya Yesus bangkit. Saudara, jangan main-main kekuatan Allah. Oke, saya mau tanya, untuk membuktikan bahwa uang itu dengan Tuhan kekuatannya sama. Yang dibuat uang itu tetap ada sampai hari ini. Betul tidak kalimatnya? Oke? Kita lihat perjanjian lama. Kalau sempat kumpulkan ayat-ayat yang berbunyi demikian. Setiap kali Yahweh Tuhan selesai buat mujizat, entah lewat Elia, lewat Musa, lewat Yosua, lewat siapa saja di perjanjian lama, kalau saudara ingat, katakan ya. Hampir semua yang dibuat Yahweh Tuhan kita di masa perjanjian lama, mujizat itu selesai. Ada tulisan, hal ini ada sampai hari ini. Masih ingat tentang Tuhan? Betul? Apa saja yang Yahweh Tuhan kita buat, itu ada sampai hari ini. Ternyata apa saja yang uang buat juga tersiar sampai hari ini. Berarti uang dan Tuhan itu bagaimana? Setara. Bayangkan jahatnya uang. Dan sampai hari ini sudah terbukti semua peperangan di dunia nggak selesai itu karena semua. Saya percaya jadi orang kaya itu lebih menderita daripada jadi orang pas-pasan. Misalnya, saya percaya jadi orang kaya itu jauh lebih menderita daripada orang pas-pasan. Oke, salah satu penderitaan. Anak-anak pasti baik, namanya anak. Tapi setelah anak menikah, nah masalah timbul, mantu-mantu bagaimana? Nah, biasanya mantu-mantu bermasalah itu kalau orangnya kaya atau pas-pasan. Ya sudah, jangan kaya susah. Betul tidak? Maka itu tidak sedikit anak-anak jadi jahat kepada orang tuanya. Orang tua masih sehat, sudah bukan dipaksa buat warisan, cepat-cepat mati. Betul tidak? Ini loh masalah. Saudara percaya kalau dunia gak ada uang, gak ada penjara? Kamu percaya? Kalau dunia gak ada uang, gak ada penjara. Betul? Gak ada pengadilan. 90 sekian persen kasus-kasus pembunuhan itu kan harta. Maka itu betul kata Tuhan Yesus, uang itu adalah setan. Setannya berapa kali? Seperti tadi. Saya buktikan ya. Kembali tentang gereja. Gereja yang suka ribut bertentang. Itu gereja banyak uangnya kayak pas-pasan uang orang ini. Yang percaya aja nah itu. Jadi ketika gereja saldo setannya banyak, maka di situ kekacauan terjadi. Ngeri loh uang itu. Oke ya. Jadi mau jujur melayani ini dengan uang? Berkatalah cukup, nggak usah takut. Cukup saja, pokoknya cukup. Area ketiga, setelah ini kita istirahat sebentar. Nanti saya akan uraikan lebih banyak tentang area pertama. Ketulusan hati. Ini area ketiga. Tulus, hati yang bersih, hati yang tulus.
Tuhan kita dalam semua hal untuk memakai hidup kita jadi rekan sekerjanya. Dia selalu mulai dengan hati kita. Catat ini baik. Tuhan tidak pernah memulai memakai kita dengan intelektual otak kita. Tuhan tidak pernah memulai memakai kita dengan dompet kita tebel atau tipis. Saldonya banyak atau sedikit itu. Tuhan tidak memakai kita karena kegagahan kita, kecakapan, kecantikan kita. Hari ini kita harus tahu Bapa di surga selalu mulai dengan hati. Tulus atau tidak, betul atau tidak, semua dimulai dengan hati. Itu penilaian Tuhan. Masih ingat kisah Samuel? Ketika Yahweh Tuhan sudah berkata, "Sam, aku sudah menemukan pengganti Raja Saul." Masih ingat? Anak Isai di Bethlehem, aku akan pilih dia. Nah sayangnya Samuel kecepatan pergi, gak tanya yang mana. Belum betul kok? Karena begitu Samuel sampai, anaknya ada 7 lagi semua. Yang mana? Masih ingat kan itu? Nah, ini ketidakjujuran Isai. Sedih sekali kalau bapak seperti ini. Ini kembali masalah keluarga. Anak pertama Syama, anak kedua Eliab, ketiga saya muncul semua. Gagah, lebih gagah dari Armando Tariga. Gagah sekali. Oke. Hati Samuel berkata, ini cocok ini jadi raja. Masih ingat Yahweh Tuhan bilang apa kepada Samuel? Jangan lihat dengan matamu, lihat luarnya. Kamu tak tahu. Aku lihat hatinya. Maka itu jangan kita membanggakan intelektual kita, jangan mengandalkan kegagahan kita, kehebatan kita, jangan. Hati itu satu-satunya tempat yang paling rahasia. Catat ya, hati itu satu-satunya tempat yang paling rahasia. Contoh, suami istri menikah 40 tahun, saling kenal isi hatinya? Tidak. Mengapa di dunia tidak ada hakim yang adil? Hakim yang adil itu kalau diberi kuasa Tuhan untuk bisa membaca hati terdakwa. Hakim itu baru adil. Saudara percaya? Kalau pengadilan ada hakim yang adil, berarti pengadilan cukup sekali langsung putus. Karena tahu kenapa dia buat jahat ini. Betul? Nah, karena tidak ada hakim yang bisa tahu hati terdakwa, maka itu harus ada saksi. Nah, saksi-saksi ini yang akan menolong para hakim untuk menentukan vonis. Jadi ini paling rahasia. Hati kita yang tahu cuma 2 pribadi. Siapa dengan siapa aja jawab. Tuhan dan diri kita. Enggak ada orang lain. Ini tempat rahasia. Nah, area ini yang suka diganggu oleh si setan, sehingga muncullah kemunafikan, pura-pura. Saudara, kita lihat 2 ayat ini. Satu, Yeremia 17 ayat 9. Maka itu jangan main-main dengan hati kita ya, licik. Yeremia 17 ayat 9. Baca sama-sama. 1, 2,
2, 3. Stop. Licin, jahat, penuh kepalsuan. Bagaimana hidup kita? Hati. Kepura-puraan dimulai dari hati, bukan dari pikiran. Orang bisa membaca pikiran orang, itu ada ilmunya bisa dipelajari. Orang bisa membaca gerak tubuh atau gestur, bisa. Ya. Orang bisa membaca semua gerak-gerik kita. Orang bisa membaca mata orang enggak? Ini baik tidak dari matanya, betul? Semua bagian hidup kita bisa dibaca, hanya hati yang tidak bisa. Maka itu hati ini, kata licik itu pusatnya kejahatan. Itu hati. Berarti sebaik-baiknya orang bisa jadi orang jahat nggak dengan tiba-tiba? Bisa. Kalau hatinya nggak dijaga. Maka itu kenapa Tuhan minta, ini bukan ayat yang saya mengatakan yang kedua. Semua kita pasti tahu. Nanti kita lihat Amsal 4:23. Mengapa yang Bapa minta kita jaga cuma satu hati? Betul? Jagalah hatimu dan segala kewaspadaan. Kenapa Tuhan gak minta jaga mata, jaga ini? Hati, kan itu licik. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapa yang dapat mengetahui? Ini hati ini pusatnya kejahatan. Maaf, saya tidak mau menuduh, tapi tolong ingat-ingat berapa teman-teman kita para hamba Tuhan yang jatuh. Kalau saya berkata jatuh nggak cuma masalah perjinan, banyak hal. Betul tidak? Karena hatinya yang nggak dijaga dengan baik. Orang Karo bilang gelut itu apa? Apa? Gelut siapa? Itu tobat berarti kamu. Belutnya, tahu belum? Nah, menurut ayat ini saya paling gampang menemukan ilustrasi. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada belut yang dicemplung oli. Bisa bayangkan? Bisa kepegang nggak belut masuk oli? Nah itu hati manusia ternyata jahat hati kita ini. Maka itu saya tanya, ada nggak pendeta hati yang jahat? Tapi kabarnya bagus loh. Belum sadar ada tidak? Nah itu dia. Area ini yang iblis nggak suka. Mazmur 73 aja. Maka itu jaga hati kita. Mazmur 73 aja. Mazmur Asaf. Sesungguhnya Tuhan itu ngapain? Baik bagi kita dong, yang tulus hati dan bagi kita yang bersih hati. Nah, menurut firman ini, berarti Tuhan bisa baik nggak kepada semua orang Kristen? Tidak. Siapa belum bisa? Nggak bisa. Tuhan tidak bisa baik kepada siapapun sebelum hati itu tulus dan bersih. Bukan ini. Saya suka nggak kumpul orang licik, penipu, culas, suka nggak? Enggak. Tuhan juga enggak. Tapi lagi sekali kalimat yang sama. Setan berhasil nggak membuat banyak orang Kristen murid Yesus, anak-anaknya mempelai-mempelainya dan hamba Tuhan, hatinya nggak beres. Setan berhasil nggak? Coba jawab. Berhasil setan itu. Tanya. Dari 3 area yang paling utama dalam hidup kita, ternyata setan berhasil merusak semua. Hati-hati.
Amsal 4:23. Jadi kalau hati kita nggak beres, hati kita culas, hati kita licik, itu nggak bisa baik. Maka itu jangan berkata demikian, aku sudah doa puasa, aku sudah doa pagi, doa malam, aku sudah memberi perpuluhan. Kenapa Tuhan begitu kepada? Maka jawabannya karena kita culas, licik, jahat, penipu. Kenapa ibu-ibu kok tertawa sendiri? Ada duit di sini. Tiba-tiba sekolah itu. Jaga ya. Baca Amsal 4:23. 1, 2, 3. Ya sudah. Kalau hati kita mampu kita jaga supaya sampah-sampah setan nggak masuk, maka yang terpancar adalah kehidupan. Oke, saya berikan ilustrasi. Mendengar kata tong sampah, tempat sampah, seorang langsung mikir apa? Kotor, bau, maaf. Jawab yang jujur. Setelah kita belajar tentang area ketiga dalam hidup kita sebagai hamba Tuhan, jawab pertanyaannya. Setan berhasil nggak membuat banyak murid Yesus, rekan sekerja Yesus, jadi tong sampahnya setan? Ya jawab. Berhasil nggak setan? Dengan gosip, suka menjelekkan orang, susah mengampuni, penuh iri dan dengki, suka tersinggung, itu semua jadi tong sampahnya setan. Setan mengenal kita sama seperti Tuhan mengenal kita. Saya ulangi, setan mengenal kita sama seperti Tuhan mengenal kita. Saya tanya, kepada orang yang suka tersinggung, itu membernya setan yang paling setia. Serius, suka tersinggung itu membernya setan. Tahu kata membernya? Enggak enak betul, tapi banyak. Nah, orang yang suka tersinggung, mereka itu tong sampahnya setan. Setan gampang melempar hal-hal kecil. Ada orang tidak bicara lagi berdiri di samping, nggak kenal, cuma matanya gatal, kedip-kedip dia mulai. Ngapain kamu lihat ini? Ada nggak orang seperti itu? Baru seperti itu. Nah itu tong sampahnya setan. Pernah dengar istilah kuping tipis? Pernah dengar saya? Orang Karo bilang apa kuping tipis? Tahu kuping tipis? Apa itu? Apa? Kuping menipis. Cuping menipis. Orang ngomong sesuatu yang gak jelas, tapi diterima sebagai, kenapa kamu ngomongin aku? Hati-hati. Nah, orang-orang seperti itu hatinya jadi tidak tulus. Awas, teman. Nah, yang Tuhan cari seperti apa? Yohanes 1 ayat 47. Ini yang Tuhan cari. Yohanes 1 ayat 47. Kita lihat. Kiranya semua kita menjadi seperti saudara kita. Yohanes 1:47. Ya. Ini perjumpaan murid-murid pertama dengan Tuhan Yesus. Ya. Kata Filipus kepada Natanael, mari dan lihatlah. Jadi Filipus jadi murid Yesus Tuhan, dia punya saudara namanya Natanael dan diajak kenal kepada Tuhan Yesus. Ketika Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu Tuhan Yesus berkata
tentang Natanael. Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada apa? Permusuhan di dalam. Jangan tolong bacakan TS ini. Dengar ya. Anda? Ya. Waktu Yesus melihat Natanael datang, dia berkata tentang Natanael kepada kami, "Lihat, dia itu orang Israel yang sejati, tidak mungkin menipu." Tidak mungkin menipu. Enggak ada kepalsuan. Area ketiga ini sama pentingnya dengan area pertama, area kedua sama. Saya mau ngomong apa? Rajin doa pagi, rajin doa puasa, rajin melayani, sibuknya luar biasa. Belum tentu atau tentu nggak ada penipuan di hidup orang kita. Jawab, belum tentu. Maka itu Tuhan tidak pernah menilai kita di dalam aktivitas kerohanian kita. Katakan amin. Karena dia menilai kita dalam hati ini. Tulus, murni, jujur, benar, atau ada kemunafikan, kepalsuan. Lalu gimana? Supaya kita tetap tulus, tetap murni. Ayat terakhir, Yohanes 15 ayat 3. Ternyata ini, setelah kita tahu bagaimana caranya menjaga, Yohanes 15 ayat 3. Jangan lupa cara baca apa? Loh, kamu lagi ya, lupa lagi. Belum 1 jam. Gimana? Saya memang sudah bersih. Karena firman yang Yesus katakan kepada saya. Wah, luar biasa. Menjadi hati yang bersih, jangan minum sabun. Mati nanti. Oke, bagaimana cara membuat hati bersih? Makan firman. Maaf, hanya dengar khotbah dan hanya baca Alkitab belum tentu membersihkan hati. Karena cuma dibaca dan cuma didengar, tidak dipraktekkan, tidak dilakukan. Jadi, bagaimana cara hati kita bersih? Makan firman. Karena firman itu obat, firman itu vitamin, firman itu air yang bersih menyucikan kita. Firman. Jangan kesini bukan baca Alkitab dan dengar khotbah. Kalau itu gampang nggak bersihkan hati? Loh, susah. Gampang nggak bersihkan hati? Gampang. Taati firman Tuhan. Kalau dia berkata ampuni musuhmu, ya ampun. Udah itu saja. Maka hati ini bersih. Nanti sesi kedua kita akan uraikan di area pertama. Mari kita mengambil.